Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftah bab rahmatillah hadada ma fi billah salatan wa salaman daimah bidawami mulkillah subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama athnayta ala nafsik falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Imam Abdullah bin Abi al-Haddad fi risalatil mu'awwanah wa'lam anna man 'abadallaha bighairi 'ilmin kana ad-dararu al-'aidu 'alaihi bisababi ibadatihi akthara min an-naf'a al-hasili lahu biha wa kam min 'abidin qad at'aba nafsahu fil 'ibadati wa huwa ma'a dhalika musarru 'ala ma'siyatin yara annaha ta'atun أو أنها غير معصية وقد حكاية الشيخ العارف بالله محمد بن عربي في باب الوصايا من الفتوحات عن رجل من أهل المغرب أنه كان كثير الاجتهاد في العبادة وأنه اشترى أتانا ولم يستعملها في شيء فاسأله إنسان عن سبب إمساكها فقال ما أمسك إلا لأحصن بها فرجي فكأن لا يعلم تحريم اتيان البهائم فلما عرفه بتحريمه بكى بكاء شديدا. انتهت الحكاية بمعاني. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sama-sama malam ini kita lanjutkan pengajian kitab Minhajus Shawi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahkan kita semua. Yang terhormat yang kita hormati guru kita bersama Ustaz Daud Muslim. Semoga kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan, Allah jaga zahir batinnya, Allah berkahkan rezekinya, Allah berkahkan umurnya fi taatillah. Amin ya rabbal alamin. Qala Syekhul Imam Abdullah bin Abi al-Haddad, berkata al-Imam al-Kutub al-Habib Abdullah bin Abi al-Haddad. Ini kita artinya secara murad aja ya, jangan perkata soalnya waktunya udah lama. Berkata Imam Habib Abdullah bin Abi al-Haddad sahibul ratib fi risalatil mu'awwanah, dalam kitabnya risalatul mu'awwanah, wa'lam anna man 'abadallahi bi ghairi ilmin kana darurul al-'adu 'alaihi bisabab ibadatihi al-thara min an-nafa' al-hasil lahu biha. Ketahuilah sesungguhnya orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bi ghairi ilmin, dengan tanpa ilmu, itu menyebabkan kebanyakan darurat ketimbang manfaatnya. Habib Abdullah berkata, ketahuilah sesungguhnya orang yang beribadah kepada Allah dengan tanpanya ilmu, itu adalah kebanyakan daruratnya daripada manfaatnya yang dia hasilkan daripada ibadah tersebut. Jadi kalau kita misalkan menyangka beribadah kepada Allah dengan tanpa ilmu, itu kebanyakan mudaratnya. Ini ada lanjutannya. Wa kam min 'abidin qad at'aba nafsahu fil ibadati wa huwa ma'a dhalika musirru 'ala ma'siyati yara annaha ta'atun aw annaha ghairu ma'siyah. Dan berapa banyak orang di luar sana yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia barengkan dengan maksiat itu, dan dia menganggap maksiat itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa adanya ilmu, itu kebanyakan darurat, kebanyakan apa tadi? Kebanyakan daruratnya ketimbang manfaatnya. Ini di sini diceritain
Waqad hakiya Syekhul Arif billah Muhammad bin Arabi, dan dihikayatkan oleh Syekh Al-Arif billah Muhammad bin Arabi. Beliau termasuk Al-Waliyul Kabir, Al-Imam Al-Muhaqqiq Muhyiddin Muhammad bin Ali bin Arabi Al-Hatimi Al-Taibi Al-Andalusi, orang Andalusia. Fi babil wasaya min al-futuhat, di dalam bab wasaya daripada kitab Futuhatnya. Ini cerita lumayan menarik. Anna rajulin min ahlil maghrib annahu kana kathiral ittihadi fil ibadah. Ada seorang laki-laki dari Maghrib. Kalau Maghrib itu di daerah Damaskus ya kalau nggak salah. Dari Maghrib, ahli Maghrib. Annahu kana kathiral ittihad. Dia itu banyak sekali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia selalu rajin ibadah, orangnya alim. Orangnya yang selalu rajin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu ishtara atanan. Dia membeli atanan. Atanan itu wahia unta al-himar. Atanan itu adalah daripada keledai perempuan. Keledainya bukan keledai laki-laki tapi keledai perempuan. Dia beli itu. Walam yastamilha fi syai'in, dan dia tidak apa-apain untuk keledainya, tidak disuruh gawe, kagak disuruh ngangkat barang. Fas'alahu insanun an sababi imsakiha, dan ada seseorang yang bertanya, wahai rajul, wahai kisanak lah ya, wahai kisanak, kenapa ini keledai tidak kamu pakai? Tidak kamu pakai buat mengangkat sesuatu, kagak dipakai sama sekali. Faqala, dan dia berkata, ma'umsikuha illa liuhassina biha farji, dan dia mengatakan, aku tidak mengapa-ngapakan keledai ini hanya untuk memuaskan farji, memuaskan nafsuku. Tuh, dia ahli ibadah tapi dia menyetubuhi binatang. Tuh, itu adalah salah satu orang yang beribadah tanpa ilmu. Fakana la ya'lam tahrima ittihadil bahai, dan dia tidak tahu bahwasanya menyetubuhi binatang itu haram, perkara yang haram. Tuh, ada seorang ahli ibadah, selalu ibadah Allah. Dia membeli himar perempuan, dia membeli keledai perempuan, tapi dia tidak apa-apakan. Ada seseorang yang bertanya, kenapa kamu tidak apa-apakan himar itu? Dan dia mengatakan bahwasanya himar ini hanya untuk pemuas nafsuku, kata dia. Kata dia mah ngomong jauhin perempuan, dia jauhin, orang dia takut maksiat, tapi hewan disetubuhi sama dia. Daerah Maghrib. Itulah orang yang beribadah tanpa adanya ilmu. Falamma araftu bi ta'limihi bika baqiya bukaan syadidan, dan dia mengetahui, udah dikasih tahu tuh bahwasanya sesungguhnya menyetubuhi hewan itu haram, dan dia nangis jadi-jadinya. Ya itu hewan disetubuhi, ya hewan disetubuhi. Dia menjauhi perempuan untuk jauh dari maksiat, tapi hewan disetubuhi. Wala'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Normal kagak tuh? Kagak dari perempuan. Ya, jadi di situ kita ambil hikmahnya bahwasanya ibadah, semua ibadah itu perlu dengan adanya ilmu, perlu dengan adanya ilmu pengetahuan. Jadi sesungguhnya apapun itu bentuk ibadah yang kita kerjakan kepada Allah Subhanahu wa taala harus berdasarkan ilmu. Intaha fi hikayatil mu'awanah. Itu adalah cerita dari kitab Risalatul Mu'awanah karangan Imam Al-Haddad. Jadi saya mau ingatkan lagi bahwasanya dikit lagi mau menjelang Maulid ya. Bahkan di dalam kitab Hawasul Sarwani kalau misalnya
itu sebagai baiknya malam adalah malam Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua malam Lailatul Qadar. Yang ketiga malam Jumat. Yang keempat malam Isra dan seterusnya. Karena kenapa? Karena bahwasanya Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki mengutip daripada perkataan Imam Qutbi, Imam Mekah, itu bahwasanya tidaklah tercipta 10 Muharram, malam Jumat, Idul Fitri, Idul Adha tanpa adanya hari kelahiran baginda Nabi dan Maulana. Ada apa di hari Senin? Begitu indah hari Senin, begitu wangi, karena di situ adalah hari kelahiran baginda Nabi dan Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang di dalam tafsir Ibnu Katsir meriwayatkan bahwasanya waktu itu Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib mimpi bertemu dengan Abu Lahab di neraka. Abu Lahab sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika hari Senin itu dia mendapatkan rukhsah, mendapatkan keringanan. Di keluar jemarinya air untuk minum. Ditanya, "Wahai Abu Lahab, kenapa kamu mendapatkan rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala pada hari Senin?" Apa kata Abu Lahab? Karena pada hari Senin waktu itu saya telah gembira atas kelahirannya Sayyidina Maulana Muhammad. Orang kafir, orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala 2 kali dalam suratnya. Tabbat yada Abi Lahabim wa tab. 2 kali laknatan itu mendapatkan rukhsah ampunan pada hari Senin karena bergembira atas lahirnya baginda Nabi dan Maulana Muhammad. Apalagi kita yang sering membaca maulidnya, Maulid baginda Nabi dan Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita berdoa Nabi kenal sama kita. Kita bersama di bawah naungan bendera baginda Nabi dan Muhammad. Dan saya mengajak bahwasanya perlu diketahui, ngomongin tafsir di dalam kitab tafsir Sawi dijelaskan kalau kita rezekinya mau lancar, kalau kita rezekinya nggak mau putus-putusnya, tiap malam baca surat Waqiah. Mau habis maghrib, mau habis isya, itu yang penting kita dawami baca surat Waqiah. Karena kenapa? Karena saya sudah membuktikan bahwasanya itu dari guru saya, untuk rezeki insya Allah kita dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh, baca surat Waqiah tiap malam ya, mau itu habis maghrib ataupun habis isya. Surat Waqiah nggak panjang, cuma 96 ayat. Ayatnya pendek-pendek. Ya, itu kita harus. Dan yang kedua apa? Yang kedua, selalu beristighfar minimal sehari 100 kali. Sehari 100 kali. Jadi kita kalau pengen jadi orang kaya nih, kita bangunnya dari muda. Kita nanam nih karena nanti udah tua kita panen. Dengan apa? Dengan berdoa Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama baca Waqiah. Yang kedua istighfar minimal sehari 100. Ya, karena waktu itu ada kisah seorang kiai ditanya oleh 3 orang. Misalkan Eja datang saya, "Ma, ini gimana ya? Masalah tanah ini segala macam." Saya bilang baca istighfar. Diki nyamperin, "Ini gimana masalah jodoh, saya belum nikah ini." Saya suruh istighfar. Aldi nyamperin, misalkan butuh rezeki, saya suruh istighfar. Ada seorang santri yang bertanya, "Wahai guru, kenapa 3 orang yang punya masalah berbeda tapi kamu suruh istighfar semua?" Apa kata guru itu? Kata guru itu bahwasanya semua masalah yang menghalanginya adalah dosa dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika pengen doanya dikabul, dia harus mengikis dosa-dosa itu dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga apa? Dan yang ketiga minimal sehari wajib harus mendoakan kedua orang tua kita. Karena kata Nabi apa? Sehari aja kita tidak mendoakan orang tua kita,
maka rezekinya nauzubillah seret. Sehari minimal doain orang tua kita. Abdi sholat Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu aja dari saya, nanti dilanjut oleh Ustaz Muhammad Muslim. Kepadanya dipersilahkan, fa'alaihi tafadhal. Sallu ala Muhammad.